Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, NIM 0511934999. Saya dari Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi peternakan. Saya berasal dari UPBJUT Palangkaraya. Pada tugas kali ini, saya akan melakukan tugas 3 dari mata kuliah, yaitu di penyuluhan agribisnis, yakni mengenai penerapan metode penyuluhan massal. Judul yang diambil mengenai penanganan amonia kandang ayam petelur. Tujuan, sasaran, dan masalah utamanya. Yang pertama, tujuannya memberikan edukasi taktis bagi peternak dalam meminimalkan kadar amonia guna mengoptimalkan kesehatan ayam petelur serta efisiensi usaha tani. Sasarannya yaitu peternak ayam petelur mandiri, ayam petelur, yaitu pada fase layar, buru kandang, oktan, serta komunitas pelaku agribisnis pedesaan. Masalah agribisnis saat ini yaitu tingginya tingkat kelembapan memicu kasus penyakit pernapasan yang menyebabkan produksi telur menurun hingga lebih dari 15%. Bagian pertama yaitu pembentukan dan bahaya amonia itu sendiri. Apa sih gas amonia itu? Karakteristik gas amonia ini adalah gas tidak berwarna, berbau sangat menyengat yang terbentuk dari hasil dekomposisi feses ayam. Gas ini muncul karena mikroorganisme menguraikan senyawa nitrogen seperti asam urat dan urea yang dikeluarkan melalui kotoran unggas. Mekanismenya, kadar amonia ideal ini harus dipertahankan di bawah 10-20 ppm. Karena kotoran basah dibiarkan mengalami pembusukan, mikroba menghasilkan enzim urease akan mengurai nitrogen dari asam urat menjadi gas amoniak. Reaksi kimia utama pengurai kotoran basah dapat dilihat pada reaksi kimia berikut ini. Selanjutnya, efek patologis pada ayam yaitu kerusakan organ akibat amoniak tinggi ini, yaitu terjadinya iritasi selaput lendir yang dimana gas amoniak mengikis lapisan mukosa pelindung saluran trakea, mematikan fungsi siliria pernapasan. 2. Keratokonjungtivis, yaitu menyebabkan peradangan pada mata ayam, kebutaan sementara yang berujung pada penurunan nafsu makan. Yang ketiga, kerentanan penyakit sekunder yang dimana kondisi ini memudahkan invasi bakteri patogen seperti E. coli dan virus CRD coryza di dalam paru-paru ayam. Dampak amonia bagi lingkungan sendiri yaitu bau tajam yang menyebar ke wilayah pemukiman sekitar kandang itu sering memicu keberatan warga sehingga penutupan izin usaha peternakan. Bagi peternak dan anak kandang, paparan amoniak yang terus-menerus menyebabkan itu sakit kepala dan iritasi mukosa tenggorokan dan penurunan produktivitas kerja. Pada polusi dan kerusakan korosi ini sendiri, nitrogen amonia ini menguap ke udara, dapat mempercepat pembentukan hujan asam lokal dan mencemari sumber air tanah akibat limpase limbah nitrogen. 3 faktor pemicu amoniak tinggi ini. Yang pertama yaitu protein berlebihan, di mana formulasi pakan dengan kadar protein kasar terlalu menghasilkan sisa sekresi senyawa nitrogen berlebih di feses. Yang kedua yaitu feses basah, yang dimana kejadian diare akibat patogen atau air minum bocor mempercepat laju kelembapan dekomposisi feses menjadi amoniak. Yang ketiga adalah ventilasi yang buruk, yang dimana kurangnya ventilasi udara statis di kolong kandang menjebak akumulasi konsentrasi amoniak sehingga meningkatkan racun inhalasi. Bagian yang kedua mengenai manajemen dan solusi lapangan, yaitu yang desain dan ventilasi udara kandang. Atap monitor. Desain atap monitor ganda memaksa udara panas dan gas amoniak yang ringan naik dan mengalir keluar kandang secara alami. Jarak antar kandang, berikan jarak minimal 6-8 meter antar bangunan kandang agar aliran angin segar tidak terhambat konstruksi kandang sebelah. Yang ketiga yaitu blower. Pada kandang tipe semi-closed, kipas blower sangat krusial untuk menarik amoniak di kolong kandang keluar secara mekanik. Manajemen limbah kering, di mana
menjaga kelembapan kolong kandang, prinsip utamanya yaitu menekankan bau amoniak adalah menjaga feses sekering mungkin. Penggunaan konstruksi kandang tipe panggung dengan sirkulasi bawah yang optimal mempercepat evaporasi alami. Pembersihan feses secara periodik teratur minimal itu sekali dalam seminggu, serta petamburan kapur tohor efektif menurunkan kelembapan hingga di bawah 30% dari menghentikan penguapan gas beracun. Yang selanjutnya yaitu penyemprotan prebiotik dan E4 bakteri pengurai ramah lingkungan, yang dimana gunakan cairan E4 atau kultur Bacillus subtilis sebagai prebiotik menekan bau. Penyemprotan rutin ke tumpukan feses ini akan mendominasikan populasi bakteri itu baik. Merombak protein feses dengan cepat tanpa melepaskan gas nitrogen amonia ke udara bebas. Pengendalian kebocoran air minum, migrasi ke nipple drinker otomatis. Talang minuman manual itu mudah tumpah akibat paruh ayam. Nipple otomatis menjaga aliran air minum tetap higienis dan menjaga rembesan air kolong kandang. Infeksi katup dan sambungan paralon, dilakukan pemeriksaan pipa air minum setidaknya sekali sehari. Sambungan pipa yang menetes langsung ke kotoran itu memicu fermentasi amoniak yang sangat agresif. Pembuatan saluran pembuangan tiris, buat kemiringan lantai kolong, beton dilengkapi dengan selokan beriris agar air hasil sanitasi kandang itu mengalir cepat dan tidak mengenai kotoran ayam. Selanjutnya, pendekatan biologis dan prebiotik. Penggunaan bakteri pengurai nitrogen, aplikasi agen mikroba menguntungkan merupakan terobosan ramah lingkungan yang untuk mengatasi bau, yang dimana asupan pakan feed aditif menambahkan probiotik berisi Bacillus subtilis dan Lactobacillus dalam pakan mengoptimalkan penyerapan asam amino dalam usus ayam, sehingga menyisakan feses dengan emisi amoniak yang rendah. Yang kedua, melakukan penyemprotan larutan organik, yang dimana penyemprotan ini sediaan bakteri pengurai ketumpukan feses guna menangkap amoniak terlarut secara hayati. SOP harian dan mingguan yang dilakukan dalam kandang yaitu harian, yang dimana pembersihan selah tempat pakan, penambalan nipple bocor, dan kalibrasi sirkulasi udara blower. Yang tahap keduanya yaitu 3 harian penaburan absorden berupa sekam campur kolong kandang dengan kandang baterai. Yang tahap ketiga mingguan penyemprotan tumpukan tinja dia dengan biodekomposer aktif pengikat nitrogen bebas, serta tahap keempat yaitu bulanan mengeruk total feses kering untuk diolah menjadi pupuk kompos berdaya jual agribisnis tinggi. Penutup, kesimpulan yang dapat diambil adalah penanganan amoniak di kandang ayam petelur bukan sekadar mengusir bau busuk, namun merupakan fondasi biosecurity modern agribisnis. Mengintegrasikan sistem liter kering, pemakaian absorben hayati, serta suplemen probiotik pencernaan sukses menjamin kesehatan respirasi ayam yang stabil, menekan gesekan sosial dan pemukiman, dan mendongkrak optimalisasi laba agribisnis peternak. Referensi saya ambil yaitu dengan 3 sumber yang mungkin dapat dilihat dari beberapa referensi yang saya ambil. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya cukupkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.